Selamat datang di Mata Najwa. Saya Najwa Shihab, tuan rumah Mata Najwa. Saat hukum dikendalikan dan keadilan dianaktirikan, humor menjadi cara mengutarakan ketidakpuasan. Bisa saja warga terus dipaksa baris berbaris, namun lelucon bisa tumbuh lewat bisik-bisik sinis. Lelucon yang tajam tumbuh dari kenyataan bukti pikiran warga tak selalu bisa dikendalikan. Humor rakyat adalah pertanda bahwa kekuasaan memang ada batasnya. Ketika kebebasan kini sudah didapatkan, apakah humor politik masih relevan? Inilah Mata Najwa. Politik jenaka. Pemirsa, banyak cara mengkritik penguasa, salah satunya lewat sentilan guyon dan banyolan. Seniman ini sudah memulainya dan tak sungkan berlakon untuk membuat panas kuping politisi atau sekedar membangunkan masyarakat untuk berani berbicara. Butet Kartarajasa. Kalau saat ini kita bicara soal politik, pasti langsung ingat lembaga survei. Keputusan-keputusan politik seringkali itu harus berdasarkan survei. Pokoknya dikit-dikit survei, dikit-dikit survei. Mau mencalonkan gubernur berdasarkan survei. Jadi begitu pentingnya survei sampai para jomblo pun ketika cari jodoh survei dulu. Benar, hasil survei itu ternyata tidak hanya politisi yang percaya. Oh, sekarang ini diam-diam ya, para komedian pun suka melakukan survei. Pelawak-pelawak itu, Pak Miing, pelawak Bagito itu survei dulu. Para komedian suka survei kepada penonton. Berapa kali ya penonton itu tertawa? Tawanya pendek apa panjang ya? Kalau ternyata penontonnya itu tertawanya pendek, berarti penontonnya itu hidupnya susah. Tapi kalau tertawanya panjang, nah ini pasti penontonnya sudah ke Mairot. Jadi semakin banyak penonton yang tertawa, berarti sukses. Dan para komedian langsung berdoa, oh semoga penonton yang tertawa dilapangkan jalannya masuk surga. Jadi kenapa banyak sekali orang kepengen jadi pemimpin? Nah ini hasil survei lagi. Berdasarkan hasil survei, ternyata jadi pemimpin itu lebih punya banyak waktu luang dibandingkan pengangguran. Ada fakta menarik di Indonesia ini ya. Menjadi pemimpin itu lebih punya banyak waktu luang atau waktu yang senggang. Buktinya, kita semua tahu, 10 tahun Pak SBY menjadi pemimpin, punya waktu luang membuat 5 album. Ya kan? Nah, sekarang setelah tidak jadi pemimpin, 1 album pun nggak ada. Begitu juga dengan Pak Jokowi. Bayangkan, sebelum menjadi pemimpin yang namanya Pak Jokowi itu sangat sibuk jadi tukang kayu. Nah, begitu menjadi pemimpin, Pak Jokowi sekarang malah punya banyak waktu luang buat blusuan. Ayo lagi dong, Butet Kartarajasa. Selamat malam Mas Butet. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir di Mata Najwa. Terima kasih juga diundang. Iya, selalu senang mengundang Mas Butet karena selalu segar. Tadi memulai sudah dengan sangat segar di Mata Najwa. Tapi sesungguhnya Anda itu mulai berkesenian istilahnya Mas, sejak tahun 77 ya Mas, betul? 78, main teater pertama waktu masih SMA. Waktu masih SMA? Ya. Dan keterusan sampai sekarang? Geblasuk saya. Geblasuk. Aslinya saya seni rupa, basicnya seni rupa. Dari SMA seni rupa, perguruan tinggi seni rupa, tapi jalan hidupnya di seni pertunjukan. Keblasuk jadi komedian? Bukan komedian, saya aktor teater. Jadi tidak merasa lebih tinggi aktor teater ya? Bukan, justru komedian itu derajatnya sangat tinggi dan saya merasa tidak mampu di sana. Maka saya lebih mengklaim diri sebagai pengecer jasa akting. Jadi komedian itu susah ya Mas? Oh, saya itu hanya orang-orang jenius
yang berani memperdikati dirinya sebagai komedian seperti beliau-beliau ini. Wes, nanti kita akan tanya. Pengecer, jadi kalau gitu pakai istilahnya Mas Butet, pengecer jasa acting, Ya. pemain teater. Aktor. Dalam sejarahnya, Mas Butet sering mengangkat isu-isu sosial politik. Itu juga karena keblasu atau karena memang merasa itu paling pas dengan jati diri Butet? Itu komitmen kebersamaan dalam kelompok teater Gandrik, di mana kami bertumbuh di Jogja sejak tahun 80-an itu. Jadi waktu itu ya memang itu persoalan kita bersama, dan kita semacam membutuhkan ventilasi untuk mengatakan sesuatu yang tidak tepat. Jadi ingin mengatakan sesuatu yang baik menurut kita, dan teater menjadi media untuk mengartikulasikan pikiran-pikiran itu. Jadi itu memang sengaja dipilih juga, merasa cocok dengan nafas Butet Kartarajasa. Kalau Ya. kritik, kalau nyentil-nyentil penguasa itu memang jati diri. Awalnya sih nggak menyadari itu sebagai jati diri, tapi sebagai satu kesenangan kolektif. Lalu kami merasa saya merasa ada di dalamnya, dan kebablasan tadi. Kebablasan sampai sekarang. Kalau yang ini kebablasan juga tidak ya? Saya ingin kita kasih tepuk tangan ke salah satu pentolan Warkop. Kita kasih sambutan untuk Indro Joyo Kusumo Negoro. Indro Warkop. Mas Indro, selamat malam. Terima kasih sudah hadir di Mata Najwa. Cium tangan. Karena tadi katanya kastanya lebih tinggi, gitu kan Mas Butet? Komedian dibandingkan dengan aktor. Setuju nggak Mas Indro? Aktor ya terutama, dia kan bisa membawakan semua karakter ya. Dan itu gaya bahasa merendahnya aktor memang. Oh gitu. Soalnya Mas Indro kan aktor juga. Jadi double. Kalau lagi film, Kalau lagi film. iya. Lebih Kalau lagi merasa, di panggung saya komedian, Mbak. lebih merasa komedian. Iya. Apalagi sekarang dibilang derajat lebih tinggi, saya semangat sekali. Bener. Saya semangat sekali. Semangat ya. Apalagi filmnya jadi film terlaris sepanjang masa. Tambah semangat lagi yang terakhir. 6,5 juta orang yang nonton. Iya. Itu prestasi sangat signifikan itu Mas Indro. Iya. Ya. Ya, tapi kan bukan saya aja. Milik seluruh kru, milik seluruh bintang, milik seluruh bangsa ini, karena yang nonton kan bangsa ini. Yang nonton Warkop bangsa ini 6,5 juta sampai sekarang yang nonton. Kita akan, saya ingin teman-teman mengenal sedikit bagaimana profil kedua orang yang ada di meja Mata Najwa. Kita lihat tayangan berikut. Butet Kartarejasa, lelaki kelahiran 21 November 1961 ini mulai aktif berteater sejak 1977 hingga sekarang. Aksi seninya yang nyeleneh mulai dikenal luas sejak Butet menirukan gaya dan suara mirip penguasa Orde Baru, Soeharto. Dalam setiap pementasan seni, baik teater dan monolog, Butet kerap menyematkan guyon kritik kondisi sosial dan politik. Kini Butet bersama aktor gaek Slamet Raharjo bermain dalam program mingguan Republik Sentilan Sentilun di Metro TV. Nah, teror ini yang saya tunggu. Sekarang tidak merasa terteror? Belum. Belum. Oh, jadi masih mungkin ada ya? Oh, insya Allah. Orang-orang yang mau ketawa juga celingak-celinguk. Nah, dari situ kita pikir, waduh, kita tertawa aja bakalan dilarang nih kayaknya nih. Ya udah, tertawalah sekarang sebelum tertawa itu dilarang ya. Nah, jadi muncullah itu. Saya pikir, Kalau Mas Butet yang tadi juga sudah disebutkan di profil, kemampuan untuk meniru gaya penguasa itu menjadi ciri khas. Sejak kapan Mas menemukan ciri khas itu? Kalau di dalam olah teater itu tahun 89 saya menggunakan dalam lakon teater Gandrik. Tapi kepada publik yang luas itu mulai era 97 dan termasuk 98 itu. Jadi awalnya itu memang cara para aktor untuk mengelaborasi karakter suara ya. Sampai akhirnya menemukan suara-suara. Dulu saya menirukan suara Pak Harmoko untuk lakon Orde Tabung misalnya. Dan lakon suara yang seperti Pak Harto itu dimainkan dalam lakon Demit dan lakon Upeti. Semakin kesini semakin jago? Ya tentu saja semakin. saya mau minta untuk menirukan semakin jago atau semakin? Enggak, semakin menemukan tantangan-tantangan baru, karena setelah itu kan periode tokoh-tokoh publik lain juga mulai elaborasi. Mana yang paling susah Mas Butet ditirukan? Yang paling susah
Yang terakhir ini Pak Jokowi ini. Kenapa kok Karena susah? saya mencintai dia. Nah, berarti susah mengharapkan Mas Butet sekarang bisa kritis. Ya. Kalau sudah terbuka mengatakan di mata Najwa mencintai Pak Jokowi, berarti udah nggak kritis lagi nih. Disajikan dengan cara lain. Menyampaikan kritis tidak harus dengan menirukan suara orang. Jadi waktu itu semakin sebel saya kepada tokoh itu, semakin mudah saya mendapatkan. Apalagi zaman Orde Baru kan hidup kita itu diteror. Diteror oleh suara itu. Suara Pak Harmoko dari menit ke menit selalu muncul di radio, di televisi. Suara Pak Harto muncul seakan-akan tidak ada suara yang lain. Nah, teror ini yang saya tunggu. Sekarang tidak merasa terteror? Belum. Belum. Oh, jadi masih mungkin ada ya? Oh, insya Allah. Masih mungkin ada. Saya ke Mas Indro lagi, Warkop. Apakah karena memang latar belakang Anda dan teman-teman pentolan Warkop itu dulu aktivis, karenanya hampir dalam setiap lakon ada unsur-unsur kritik sosial politik di dalamnya? Iya. Jadi Warkop itu justru terjadi karena tiga orang yang duluan, Rudi Badil, Kasino, dan Nanu, waktu itu di sebuah perkampungan mahasiswa UIM. Sebetulnya itu sebuah acara konsolidasi untuk demo anti Jepang pada saat itu, yang akhirnya menjadi Malari. Itu. Jadi memang mereka cikal bakalnya aktivis. Iya, aktivis banget gitu. Kemudian ditarik ke radio, suruh siaran pertama tuh seminggu 2 minggu pertama masih bawain, karena mereka juga semuanya pencinta alam, kami semua pencinta alam. Mereka masih bawain soal pencinta alam. Tapi ketika nggak dapat tanggapan apa-apa, istilah kalau sekarang mungkin ratingnya jelek gitu ya. Akhirnya dirubah, udahlah tanggung ngomong ini aja. Makanya obrolan di warung kopi, karena saat itu katanya menganggap bahwa negara ini katanya demokratis, tapi yang paling demokratis adalah di warung kopi itu. Di warung kopi lah paling demokratis, karenanya muncul Warkop. Iya. Warung kopi. Saya ingin jadi menyindir soal impor mobil. Ketika itu kita tahu putra Presiden Soeharto mengimpor mobil. Jadi dalam situasi yang represif pun bisa masuk lewat lelucon-lelucon ketika itu. Iya. Bahkan sebetulnya yang paling halus kritisi kita mengenai keadaan itu, yang paling halus justru di film. Karena saat itu seperti kata Mas Butet tadi, bahwa sebelum masuk film kita survei dulu. Ternyata penonton film nasional pada saat itu menengah bawah. Jadi kami nggak kepingin membebani banyak hal pada menengah bawah yang udah capek banget kayak gitu. Jadi kita sebetulnya sedikit aja kita mau ngingetin aja kayak gitu. Mau mengingatkan. Nah, tapi kalau di panggung, itu biasanya represif sekali. Bahkan kita pernah turun dari pesawat, langsung dibawa mobil, langsung dibawa ke Skogar untuk diinterogasi. Belum ngapa-ngapain diinterogasi. Ketika itu kecurigaannya apa? Ya pasti akan membawakan kritik. Okay. Siapa yang mau kalian kritik? Jadi sempat ada intimidasi seperti itu. Oh banyak. Sekarang situasinya sudah berubah, sudah rasanya sudah tidak lagi ada ketakutan ketika mau mengkritik di sosial media begitu bebas. Kritik, komedi, caci maki, fitnah sudah bercampur menjadi satu. Masih relevan tidak kalau kita bicara komedi sebagai alat untuk mengkritik, Mas Butet? Masih. Tetap masih? Tetap masih. Karena di dalam kritik, di dalam komedi itu tetap ada kecerdasan, tetap ada edukasi, ada pengetahuan yang dibagikan. Jadi tidak semata-mata dalam tampilan yang komedi kritis itu adalah menyajikan satu yang bersifat anarki seperti di media sosial. Saya kira ada nilai edukasi yang bisa kita bagikan di dalamnya. Jadi tetap berbeda? Tetap berbeda. Saya ingin ke Mas Agus Nur, seorang penulis cerita dan juga penulis skrip komedi. Anda banyak membantu teman-teman komedian memberikan ide-ide komedi. Saya ingin minta ke Anda, joke politik untuk tiap zaman. Mungkin orang tidak tahu kalau Pak Karno, Bung Karno itu juga orang yang lucu gitu ya. Banyak joke tentang anekdot tentang dia. Orang misalnya menganggap Bung Karno elegan, padahal ada joke tentang Bung Karno. Bung Karno pernah bilang, kemerdekaan adalah jembatan emas. Gitu. Oleh Bung Hatta ditanya, Bung, kenapa kau bilang kemerdekaan adalah jembatan emas? Kalau saya bilang
jembatan besi sudah diambil itu oleh orang Madura gitu. Karena Jokowi mungkin di tag amnesty gitu. Ada joke terbaru tentang Jokowi tag amnesty. Pengampunan pajak itu kan idenya membawa masuk dana luar negeri ke dalam negeri. Ya. Pertanyaan, berhasil atau enggak? Berhasil. Setidaknya Jokowi sudah berhasil membawa masuk Sri Mulyani ke dalam negeri. jadi minimal itu ya. Ya kita yang update aja lah gitu kan, kayak kursi sini mungkin kita tinggal pakai peci, masukin tangan sini udah gandain uang banyak gitu kan. Gitu. Pemirsa, dua komedian ini membuat dunia layar kaca penuh tawa. Tingkah mereka yang kocak diselingi sketsa parodi menjadi andalan. Tapi keduanya jarang berbicara serius saat berlakon. Apa kira-kira kata mereka tentang politik? Sudah hadir di studio dua komedian, Andre Taulany dan Entis Sutisna alias Kang Sule. Selamat malam Kang Sule. Selamat malam Mas Andre. Keren gayanya, dah. Terima kasih sudah hadir di Mata Najwa. Sama-sama. Sehat-sehat? Alhamdulillah. Ini membayar hutang aja sih sebetulnya. Ya. Jangan dibuka di sini dong. Iya. Bayar utang ya? Iya, kan dulu datang ke ini talk show, sekarang iya. di sini. Iya. Soalnya memang harus gitu biar impas kita. Setelah ini kita bikin utang baru ya, Kang? Boleh. Sekarang kita datang ke tempatnya Mata Najwa, nanti mungkin ke rumah Nana lah. Silaturahmi. Ingat dah Haji lo. Iya. Saya mungkin sudah tidak perlu diperkenalkan, cuma ada cerita sedikit tentang dua orang komedian di depan saya. Kita lihat yang berikut. Entis Sutisna, akrab dengan nama panggung Sule, mulai dikenal sejak menang dalam kompetisi lawak bersama grup SOS di televisi. Dia memilih nama Sule karena rambutnya yang gondrong serta sering disemir kuning dan singkatan dari Sunda Bule. Selain sebagai komedian, Sule yang tambah melejit namanya lewat program opera parodi di televisi juga pernah membuat album yang dinyanyikan bersama sejumlah komedian lain. Sule yang mempopulerkan slogan Prikitiu dalam lawakannya kini memandu sebuah acara talk show bersama Andre Taulany. Sementara Andre Taulany, mantan vokalis grup band Stinky ini, mulai terjun ke dunia komedi sejak bergabung dalam program televisi Ngelenongyo. Dia tambah terkenal sebagai komedian saat ikut berperan di opera Van Java. Dalam perjalanannya berperan sebagai komedian, Andre juga pernah menjajal terjun ke dunia politik, mencalonkan diri sebagai wakil wali kota Tangerang Selatan. Setelah gagal, dia kembali lagi menekuni dunia hiburan dan setia berpasangan dengan Sule. Itu kan baru sedikit. Ada yang perlu ditambahin nggak? Kira-kira apa sih yang perlu nih pemirsa Mata Najwa tahu tentang sosok Kang Sule dan Mas Andre? Aku manggilnya Mas atau apa ya? Sama ya udah sama Andre. Kang Sule yang orang perlu tahu tentang partner Kang Sule apa? Yang belum ada di profil tadi. Waktu nyalonin. Mulai lu kan. Nggak apa-apa buka di Mata Najwa, yang rahasia-rahasia dibuka nggak apa-apa. Ya, yang namanya teman kan harus saling membantu ya. Tapi perekonomian tetap harus jalan. Jadi ceritanya saya disuruh, saya mau nyalonin nih, tanya sama Pak Arsid di Tangerang Selatan. Nah terus gua harus ngapain? Gua harus joget-joget gitu. Lalu bantuin gua dong. Ya udah, akhirnya kita bantuin kampanye 1 hari itu. Nyampe kita terjebak di jalan waktu itu, jauh perjalanannya. Gak ada mobil karena mobil nggak bisa masuk. Karena penuh orang? Bukan penuh orang, kaling rel kereta. Akhirnya saya berempat, Nunung, Parto, Ajis pada waktu itu kita di kereta 1,5 jam dan dia tidak tahu karena dia naik mobil. Oh, dia pakai patwal. Itu pengalaman yang paling pahit seumur hidup saya. Tapi demi seorang teman Tapi demi seorang teman saya rela untuk dia walaupun gagal. Walaupun gagal, tapi demi teman. Sebelum masuk ke pengalaman pahit, kalau tentang Kang Sule yang orang belum banyak tahu di Mata Najwa, tolong dibuka sedikit. Sule ini orang yang sensitif. Dan dia itu mudah sekali menangis. Masa sih? Iya. Apalagi kalau kita berbicara soal muka ya. Ya. Tapi Sule yang dulu sama sekarang berbeda. Menurut saya sebagai sahabat, saya melihat
dia banyak sekali perkembangan. Bahkan dia lebih ganteng daripada saya. Dia tahu bilang ganteng, nggak mau dibahas. Masalah waktu kampanye masih kurang 5 juta. Kan perjanjiannya kalau menang bayar gitu. Oh iya. Kalau nggak menang. Kalau kalah nggak bayar. Tapi sebetulnya dengan pengalaman politik, dengan bantuin politik, kok kalau di televisi jarang bahas politik? Jarang, karena kalau saya kan lebih ke memberikan hiburan kepada rakyat. Biarkan saja ada orang-orang politik yang membahas politik. Karena kan kalau politik yang saya tahu, kalau udah pol itu baru diitik-itik gitu kan. Itu ya. Jadi ya kita mah yang update aja lah gitu kan. Kayak kursi sini mungkin kita tinggal pakai peci, masukin tangan sini udah gandain uang banyak gitu kan. Gitu. Kayak yang ini ya kan? Ya paling begitu-begitu doang kalau urusan politik, karena saya nggak ngerti politik terus terang. Ngerti politik. Banyak banget tawaran saya untuk menjadi wali waktu itu, cuma wali kelas. Tapi memang selalu menolak. Iya, selalu menolak. Karena Andre juga pada waktu itu saya mau coba nih. Kalau coba sih nggak apa-apa. Tapi kan, loh, kok buat politik kok coba-coba sih Andre gitu kan. Tapi nggak apa-apa kalau untuk pengalaman gitu. Kan takutnya nanti gagal Andre. Dan itu betul. Gitu kan. Itu karena politik kan kuat banget. Kita juga nggak tahu. Ada istilah katanya penggelembungan suara. Yang gelembung padahal kan balon atau nggak air ya. Nggak tahu, makanya saya nggak terlalu membahas untuk itu. Tapi dia bagus. Mas Butet yang membahas masalah itu. Oke. Ya. Tapi kalau gitu saya mau puterin satu hal nih pemirsa. Ini bukan untuk mengungkit luka lama nih, AA. Ya. Tapi ini perlulah supaya pemirsa Mata Najwa tahu sabar. bagaimana perjuangan AA Andre waktu mau jadi politisi, wakil wali kota. Nomor 3 ya, jadi gini ya? Itu karena nomor 3. Dan itu sebetulnya cikal bakal saya, kenapa akhirnya Pak Jokowi niru saya. Begini juga Pak Jokowi kalau nggak salah. Enggak, Pak Jokowi 2 gini dulu. Sebelumnya tuh gubernur. Oh, tuh gubernur. Terinspirasi AA Andre. AA, jadi apa pengalaman terburuk mengingat-ingat dulu tuh? Waktu itu jadi berapa lama tuh kira-kira? Terjun politik praktis? Hampir setahun ya. Setahun, dari mulai dicalonkan sampai kemudian pemilihan. Pemilihan dan kalah ya? Iya. Habis berapa duit bilang? Habis berapa? Saya sama sekali tidak keluar uang pada waktu itu. Keluar apa waktu itu? Keluar kuping. Keluar kuping. Masa nggak keluar uang? Keluar, tapi tidak sebanyak yang dibayangkan lah. Gitu. Emang bayangan saya berapa kira-kira? Ya pokoknya satu rumah aja sih enggak lah. Nggak satu rumah? Kan tergantung rumah di mana. Rumah keong kayaknya. Tapi kalau bukan soal uang, jadi soal apa yang paling membekas sampai sekarang? Pengalaman maju pilkada? Enggak, jadi saya tahu betul bagaimana akhirnya ketika terjun ke situ, begitu banyak gelombang di sana gitu ya. Yang mohon maaf ini, yang benar bisa jadi salah, yang salah bisa jadi benar gitu. Misalnya? Jadi ya misalnya kita di situ kejujuran bukan berarti nomor 1 di situ, karena kejujuran bisa jadi akhirnya dimanipulasi menjadi tidak jujur gitu. Jadi sebetulnya dunia yang jujur adalah dunia komedi menurut saya. Dunia komedi, dunia jujur? Jujur, contohnya kayak saya begini. Saya sangat jujur sekali melawak gitu loh. Misalnya ketika saya nggak ada bahan gitu ya, ya saya bilang saya nggak punya bahan gitu. Jadi tidak ada yang tersinggung, tapi malah orang ketawa begitu. Sementara politisi dunia penuh kepura-puraan, Kang Sule? Ya saya nggak tahu, saya nggak punya saudara politisi. Kalau gitu? Kalau urusan pura-pura enggaknya ya itu urusan mereka. Urusan mereka? Iya. Tapi yang diamati, kalau komedian tuh kan melihat sesuatu tuh kan pasti caranya beda. Kalau ngamat-ngamatin dunia politik kita gimana? Ngelihatnya seperti apa? Saya udah males ngamatinnya. Kok males? Jangan males dong. Ya itu mulu kan, korupsi lagi, itu lagi. Makanya ya udah mendingan nonton SpongeBob saya mah.
Saya Andre. Saya Sule. Kami berdua Roy Martin. Pasti sering dilamar kan? Sering. Oleh parpol? Oh, kirain sama cewek. Masih ngikutin? Ngikutin, cuman kan kadang-kadang kalau TV kan banyak Mbak Nana. Ya. Kadang-kadang bentrok dengan acara Mbak Nana, terus dengan persidangan Jessica aja sampai sekarang masih belum beres-beres. Bingung saya. Kalau gitu saya ada ini nih, saya mau tanya, kalau memang ngikutin dan nggak ngikutin, ada foto-foto pejabat publik nih. Maksudnya saya ngikutin pejabat gitu. Enggak, saya mau. kalau zaman Orde Baru kita tuh hafal nama-nama menteri. Ya. Di sekolahan ya. Harmoko apa? Makanya- Sudomo apa? Ya Allah, jadul banget ya. Iya. Loh iya, saya orang jadul dulunya. Makanya saya mau ngetes yang kekinian, komedian kekinian, paham juga nggak mau pejabat kekinian. Saya jadi mau nunjukin foto. Oke. Satu-satu, boleh berunding boleh. Boleh. Tapi jangan minta bantuan yang lain. Ya. Boleh berunding. Terus ini siapa gitu ya? Ya, siapa Oke. ya? Siapa Ya. ya? Ini siapa, Kang? Aduh, saya tahu tapi lupa lagi. Lu nggak tahu namanya kayak begitu. Ya tapi kalau lupa lagi pernah tahu. Ini BNN kalau nggak salah. Bener, Pak RT? Ya, aduh cuman namanya, ini pernah temennya Parto ini ya kalau nggak salah. Bener serius ini. Yang ini siapa jadi namanya? Susilo gitu kalau nggak salah. SBY? Bukan. Bukan ya? Siapa ya ini? Bener, kalau tadi BNN-nya Kalau bener. saya sih biasanya suka manggil beliau nih Pak. Pak siapa? Pak. Lupa lagi bener saya. Lupa lagi? Tapi apal. Apa? Tapi apal. Dan saya juga yakin bahwa bapak ini yang dipoto apal juga sama saya. Wes, yakin saya. Pasti lebih apal Kang Sule ya? Ya saya lupa lagi. Aduh, siapa Panggilan, namanya? nama ngetopnya Aduh, minta saya. contekan. Enggak nyontek. Nama- Oh iya, Buas. Buas bener, Budi Waseso. Nah, Budi tuh saya Waseso. bergaul. Budi Waseso. Oke. Pak Berarti Budi. saya jujur kan? Jujur. Iya, nggak pernah tahu tentang politik saya. Kalau yang ini, yang pakai peci. Saya malah tahu yang itu tuh. Jangan yang sebelahnya nggak ditanya. Yang Yang ini nih, saya sama yang sebelah sononya tuh. Ya Sering udah. muncul di TV tuh dia tuh. Dua-duanya sering muncul. Ini saya tahu yang pakai peci nih. Ah. Haji Komar. Bukan. Enggak, saya terus terang nggak tahu. Nggak tahu. Namanya siapa. Mukanya juga baru tahu sekarang. Mukanya baru tahu. Iya. Kalau yang ini kenal tadi. Kenal. Yang ini Siapa? Nggak tahu juga namanya. Tahu lu. Kenal. Kak AA kenal. Lupa, saya nggak tahu lupa. Tapi pernah lihat di TV sih. Jangan sok-sokan lah. Nggak tahu aja. Tapi ini jujur. wakil rakyat loh, wakil rakyat. Ini DPR kan ya kalau nggak salah? DPR. Iya Ini kan? pakai ini DPR. Panto. Bukan. Ada Komarudin ini. Ada Komarudin ketua DPR. Ya kan, bener kan? Ada Betul, Komarudin, kita betul. tepuk tangan. Saya biasa manggilnya Pak Haji Komar. Pak Haji Komar, panggilan kesayangannya ya. Iya. Kalau yang ini juga anggota DPR juga, Iya, wakil anggota ketua. Ya. Fadlizon. Ya, Fadlizon. itu Fadlizon. Kayak merek minuman ya. Nggak usah disebut. Oh iya. Kalau ini, Oh, tahu saya. Jokowi. ntar dulu, ya udah pasti tahu lah. Ini Pak Jokowi. Pak Ahok. Ini Pak Ahok. Pak Ahok. Saya mau nanyanya yang ini sebelah kanan. Penny Rose. Bukan. Penny Rose. Dia sebagai apa dia? Ini waktu lagi meninjau lokasi MRT. Bu Susi bukan tuh? Bukan. Bukan, kalau Bu Susi orang Pangandaran. Nah, kenal Kang Sule. Pokoknya jadi kementerian, ini menteri berhubungan sama proyek MRT. Aduh, siapa ya? Saya biasa manggilnya sih Bu gitu. Ya, gua juga sama. Tadi juga apa? Sama. Ini Menteri BUMN Bu Rini Sumarno. Rini, Bu Rini. Ini Oh, Menteri iya. BUMN. Iya. Kasih tepuk tangan buat Mata Najwa dong. Nah, kalau nggak tahu keterlaluan nih. Iya. Keterlaluan. Soalnya ini politisi baru. Sebelumnya politisi bukan ya. Pokoknya dia mengaku politisi baru. Siapakah ini? Ahmad Musadek. Ahmad Dhani. Nah, kalau ini ngikutin ini. Ngikutin? Tahu kalau ini. Tahu istrinya Dia apa mau tahu? ke DKI, nyalain DKI, sekarang di Bekasi kalau salah. Ini jadi, kalau jadi, saya warganya berarti. Oh, Kang Sule warga Bekasi. Iya, tapi mau pindah lagi. Kenapa? Jadi, Karena ada rumah juga di Jakarta. oh, jadi nggak mau nyoblos yang ini? Oh, saya nggak pernah nyoblos. Kang Sule ngaku deh, pasti sering dilamar kan? Sering. Oleh parpol? Oh, kirain sama cewek.
Ada. Parpol mana aja? Lah nggak usah disebutin lah, Nggak apa-apa banyak. sebut Itu lah. yang PBI kemarin. PBI yang mana? Partai Boxer Indonesia. Biasanya kalau nolaknya nolak parpol enak atau suka nggak enak atau langsung nolak? Ya suka nggak enak. Ya untungnya kan kayak kita ada manajer gitu kan. Jadi ya manajer yang Nolak? ngomong, iya. Tapi menolak ya kalau saya kan sesuai dengan kemampuan lah. Kalau saya memang nggak paham tentang politik, kenapa kita harus memaksakan diri gitu. Makanya saya sama Andre juga bilang begitu. Dan Andre kalau memang nggak mampu, tapi yakin kalau Andre mampu dia, karena kan jiwa pemimpinnya kuat Andre kan. Wes. Dari organisasi sekolahnya dia dulu ketua OSIS. Lebih tahuan dulu daripada gue ya. Lah kan gue baca Andre gitu. Jadi kalau saya mungkin nggak ada untuk ke situ. Saya lebih ke memperhatikan rakyat mungkin lah. Biar rakyat tertawa kalau bingung-bingung sama politisi gitu. Bingung-bingung sama politisi. Kalau gitu, saya mau ke penulis cerita komedi nih. Ya. Mas Agus Nur, saya mau dong kasih usul, kasih ide. Kalau misalnya Kang Sule, AA Andre mau membawakan jok politik yang cocok tuh jok politik yang mana? Pertama, sebenarnya dua orang ini adalah Satrio Piningit. Wis, Satrio Piningit. Iya, pasangan yang dinanti-nantikan. Kalau dulu Soekarno-Hatta ada Dwi Tunggal, ini Dwi Janggal. Saya kira Mas Sule dan Mas Andre itu Kang Sule, AA Andre. Kang Sule dan AA Andre kok jadi mesra ya saya. Cuma tinggal satu, kurang memotong rambutnya jadi botak biar jadi upin-ipin lah. Salam dulu dong. Ya. Ini begini. Saya Andre. Saya Sule. Kami berdua Roy Martin. Mas Agus, jadi menurut Anda memang karakternya sudah tidak usah nyerempet-nyerempet politik? Enggak, justru komedian seperti tadi Butet bilang tinggi itu memang derajatnya seperti filsuf. Jadi dia sama-sama tertekan hidupnya, komedian sama filsuf itu. Ada anekdot ya. Menikahlah ya. Kalau kamu hidupmu susah tertekan, kamu pasti jadi dua. Jadi filsuf seperti Plato atau jadi komedian seperti Charlie Chaplin. Kalau ada komedian lucu, pasti di rumahnya menderita hidupnya. Saya mau cek betul. Kok tahu ya? Jadi selalu ada pasangannya. Tapi kalau begitu, kalau memang bukan tidak ingin menjurus-jurus politik, itu menjadi lahan lain. Kalau melihat negeri ini hal-hal yang lucu itu memang sengaja memilih menghindar atau memang karena merasa bukan bagian dari jiwa dan roh begitu. Ya kadang-kadang kalau itu kadang-kadang kita melihat momen aja yang pas gitu. Ya namanya juga mungkin kalau kita lebih ke apa ya namanya Andre, kalau bukan nggak mau nyerempet, kita juga sayang sama rakyat, tapi kan takut salah juga. Jadi tetap saja ada hal-hal yang menarik untuk Ada, cuman kita tidak terlalu ke sana gitu. Supaya ya kalau terlalu banyak yang mengkritik juga kasihan juga pemerintah, kan mereka juga konsentrasi untuk membangun negeri ini. Wis. Justru saya yang bagian mendukung mereka. Ayolah gitulah. Gitu. Jadi mendukung dengan cara yang lain. dengan cara yang lain. Ya dengan cara yang lain. Mendukung dengan cara yang lain. Saya ingin tunjukkan, jadi ada foto yang beredar seperti ini nih. Saya ingin minta komentar Kang Sule dan AA Andre. Foto Kang Sule dan AA Andre berdua, tapi dalam tampilan yang lain. Kira-kira mungkin nggak ya ini terjadi? Kita lihat dulu. Oke. Nggak mungkin. Mungkin nggak, Kak? Mungkin nggak? Mana ada pemimpin pakai anting gitu? Nggak mungkin ya? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Kalau maju berdua nggak mungkin. Enggak. Saya dipaksa sering dipakai sama Andre, nggak mau. Kalau maju yang jadi gubernur atau yang jadi gubernur siapa kira-kira? Loh pasti dia yang wakilnya. Tapi itu jauh-jauh ya. AA nggak mau nyoba lagi? Saat ini belum ya. Oh jadi mungkin berubah. Belum tahu juga ya. Tergantung hati aja. Tapi kalau sekarang belum? Belum. Belum. Kang Saya- Sule ditanya di Mata Najwa nih. Ya. Akankah mungkin? Enggak. Belum tahu saya pertanyaannya. Enggak. Saya enggak. Nggak apa? Enggak. Nggak apa? Enggak bakalan pulang kalau nggak dibayar. Kan barter, jadi nggak Iya, bayar. iya. Jadi sesuatu yang tidak mungkin ya? Tidak mungkin kalau saya. Nggak mungkin.
Jadi jangan berantem. Kalau kampanye kan kalau gua diajak kampanyenya, kalau enggak ngapain? Kalau diajak Anda jangan bertele-tele. Pemirsa, mereka adalah orang-orang yang dulu pernah menyindir dunia politik lewat komedi, tapi kini mereka beralih lakon menjadi politisi, menjadi sasaran lawakan para komedian. Deddy Gumelar, komedian sekaligus politisi kelahiran Lebak, Banten ini, memulai karirnya di panggung hiburan bersama tim kreatif Warkop DKI. Miing, begitu dia disapa. Bersama Didin dan Unang membentuk grup lawak Bagito saat pertama kali tampil di radio dan televisi. Pernah mengkritik pemerintah lewat banyolan, grup Bagito pernah juga dicekal tampil di TVRI pada era 1980-an. Dia akhirnya sempat terjun ke politik menjadi anggota DPR pada periode 2009-2014 dan gagal 2 kali saat mencoba bertarung di Pilkada Kota Tangerang dan di Kabupaten Karawang. Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio saat ini masih menjabat sebagai anggota DPR periode 2014-2019. Sebelumnya dia mengawali karir sebagai komedian yang tergabung bersama grup lawak Patrio. Grup lawak ini tenar melalui program televisi Ngelaba. Selain sebagai anggota DPR, Eko rupanya masih enggan meninggalkan dunia entertainment dan menjadi pembawa acara kuis serta juri acara stand-up komedi. Hadir di meja Mata Najwa, Deddy Miing Gumelar dan Eko Hendro Purnomo atau Eko Patrio. Selamat malam Mas Eko. Selamat malam Najwa. Terima kasih banyak sudah hadir di Mata Najwa. Senang bisa kedatangan komedian yang sekarang jadi politisi atau politisi yang tetap komedian. Yang mana dulu ya? Sudah merasa diri politisi atau komedi itu tidak akan pernah meninggalkan jiwa? Ya jadi kalau buat saya komedi sampai kapanpun juga karena sudah ada di diri saya ya tentunya tetap ngelawak, tetap apapun bentuknya di frame saya ini adalah dunia yang paling membanggakan adalah komedi. Jadi sekarang komedian yang kebetulan lagi magang jadi politisi? Juga nggak magang sih ya. Jadi gimana? Harus milih dong, harus jelas. Nah, jadi gini, identitas, ketua DPD loh, magang. Ya kan makanya nanya, identitas harus jelas nih. Magang roti ya. Manggang. Oke. Yang penting profesional aja gitu. Artinya profesional. Sekarang saya lebih lebih konsen di dunia parlemen. Saya ingin ke Mas Miing. Mas Miing, jadi bedanya politisi dan komedian apa sih? Saya kira tujuannya sih sama. Bagaimana seseorang itu bisa bermanfaat. Kalau politik itu sebagai alat perjuangan seseorang ikut di dalam perubahan. Sebagai anggota masyarakat dalam konteks berbangsa dan bernegara. Tapi kalau komedian lebih ada pada profesi, lebih ada passion, pada jiwa, pada naluri orang. Mungkin saya agak tidak berani menyebut bahwa saya seniman gitu. Tapi memang saya senang di wilayah itu. Dan tidak akan pernah pensiun sampai kapanpun. Pengalaman menjadi komedian yang kemudian menjadi nilai tambah sebagai politisi? Oh, kalau secara langsung, secara signifikan pasti tidak. Karena kan dunia serius, ini harus benar. Kalau dunia komedi lalu memberikan pengaruh, tidak. Kalau untuk buka pintu ketika kita berkomunikasi dengan masyarakat, iya. Karena wajahnya dikenal, lalu kita bisa mencairkan suasana, itu jauh lebih menguntungkan bagi kita. Sebab apa? Politik adalah komunikasi. Ketika seseorang politisi tidak mampu berkomunikasi, maka dia akan gagal. Wong saya bisa komunikasi aja pilkada 2 kali gagal kok. Mas Eko, saya ingin minta Anda refleksi. Anak boleh usul nggak? Apa tuh? Nanyanya jangan terlalu serius, kita kalah lucu sama Sule. Lah kan tadi saya nanya, maunya dianggap politisi atau komedian? Bilangnya sudah politisi. Jadi ini pertanyaannya juga pertanyaan buat Saya politisi. kan udah nggak di DPR. Tapi masih merasa politisi nggak? Bukan merasa, bahwa kita tetap tidak boleh berhenti juga Tuh berpolitik. kan, berarti gaya jawabnya aja udah gaya politisi. Jadi kan harus menyesuaikan. Nah kalau gitu nanyanya yang santai deh buat Mas Eko. Mas Eko, Gara-gara ada dia sih anggota DPR-nya. anggota DPR Dari tadi murnya udah saya kendor-kendorin loh ini. Anggota DPR 2 periode lagi, ini sekarang periode kedua, 2 kali kepilih. Apa hal-hal yang Anda alami yang menggelikan begitu? Anda refleksi dong apa yang kayaknya, aduh kalau gue masih ngelawak di TV ini pas banget nih bahan ini di DPR buat gue Waktu jadiin kamu direfleksi lawakan. yang geli belah mana? Ada lagi. Pertanyaannya dengerin Ya, dong. ya kurang lebih bisa lah gitu. Ya bagaimana merefleksikan yang menggelikan Iya, gitu iya. loh. Belah mana yang kira-kira bakal geli direfleksinya gitu loh kok. Ya itu terjemahannya gitu.
Jadi gini Mbak, saya masih ingat ya, waktu pertama kali saya terjun ke dunia politik tuh, kita bercandaan tuh biasanya kalau jadi sowibawa tuh, kalau ngomong bisa dibantu ada apa ya, ini kenapa? Ini apa? Kenapa? Itu dulu komedi gitu. Tiba-tiba tuh kejadian, saya pada saat udah terpilih, baru 1 bulan saya nanya sama senior lah ya, udah jadilah, udah 2 periode. Mas, saya mau tanya Mas, ini kalau berkaitan dengan masalah ini gimana Mas? Oh yang gimana ya kok yang Mas? Loh, nggak ada gitu kejadian. Itu yang biasanya asam uratnya kamu tuh. Terus udah gitu udah, dia bilang, enggak Mas gitu. Oh ini gini ya kok ya, saya tahu masalah, saya bilang ini kali dasinya kekencengan kali ya gitu ya. Ngomong begitu, pas udah 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, udah setahun, saya udah gitu juga sudah bisa melihat situasi, kondisi dan sudah mengerti dan udah paham, dan kebetulan posisi saya sudah ada di atas dia gitu. Langsung saya bilang, Mas ini gini nih kok, kalau yang begini nih ya gitu. Jadi udah keluar urat-uratnya gitu ya. Saya bilang jadi memang kalau jadi politisi atau jadi apa ya nggak usah diwibawa-wibawain, biasa aja, santai aja. Jadi saya melihatnya ya sama kayak kita ngelucu rupanya gitu ya. Sebenarnya pada dasarnya profesi komedi itu harus menjadi posisi dia menjadi reflektor, menjadi pemantul dari kehidupan sosial politik masyarakat gitu loh. Jadi kenapa Mas Butet, Warkop itu bahan-bahannya selalu up to date? Karena dia memotret kejadian-kejadian situasi masyarakat yang ada. Nah fungsi kita itu, kalau Mas Willy atau Mas Rendra bilang untuk apa berkesenian kalau jauh dari masyarakatnya, kan begitu. Jadi betul-betul harus peka, tidak hanya sekedar hahaha dan sebagainya gitu loh, atau mencela sana sini gitu. Akan tetapi justru ada makna yang diterima oleh masyarakat. Itu adalah posisi sebagai komedian. Artinya melalui gerakan kultural budaya. Yang struktural itu seperti Pak Eko berada di sebuah badan, sebuah lembaga, misalnya pemerintahan, eksekutif, legislatif gitu loh. Dan sekarang kan saya udah nggak di sana, saya udah reuni mau undang sama Didin lagi. Oh gitu. Udah sadar saya balik ke sini. Jadi Mas Eko ini yang masih belum insaf begitu ya? Masih belum insaf. Obatnya belum habis. Pak Jokowi nggak ada, taunya sini, saya di sini di bawah. Itu waktu jadi wali kota. Itu waktu jadi wali kota. Wali kota Solo. Iya, saya sampai menangis waktu itu. Gara-gara Pak Jokowi. Enggak, gara-gara pulang nggak dikasih amplop. Pak, tenang. Semua sudah saya wakilkan. Baci. Jadi bekas potongannya di mana? Mas Butet, itu sampai Presiden Jokowi mengusap-ngusap mata dengan serbet itu, suasananya memang sebegitu meriah ya waktu itu? Iya, karena si Parto itu menceritakan kemiripan dia dengan Ariel, tapi nasibnya tidak sama. Oh, jadi itu yang membuat mengusap mata? Bedanya. Bapak tahu nggak bedanya Ariel sama saya itu? Nggak beda, sama apa? Sama-sama nembak. Oh, jadi itu ya yang bikin ngangkat? Iya. Itu katanya nggak suka politik, diundang ke istana mau? Lo datang kan presiden, satu kehormatan buat saya. Oh itu. gitu. Karena saya juga ngefans dari zaman dulu sama Pak Jokowi. Iya, saya mengidolakan dia. Karena dia merayat dulu waktu kita roadshow di sebuah di Solo itu sangat terharu melihat Pak Jokowi. Saya lihat di meja, di bangku-bangku, kok Pak Jokowi nggak ada. Taunya sini, saya di sini, di bawah. Itu waktu jadi wali kota? Itu waktu jadi wali kota. Wali kota Solo? Iya, saya sampai menangis waktu itu. Gara-gara Pak Jokowi. Enggak, gara-gara pulang nggak dikasih amplop. Eko mancingnya bagus banget. Biasa. Itu tekniknya jalannya gitu ya? Gabung aja kok, gabung. Ya, yang jelas tampaknya kalau komedian berkumpul, seharusnya ada cara pandang yang berbeda melihat situasi negeri. Saya ingin tunjukkan beberapa hal yang kemarin sempat ramai di publik. Saya ingin minta komentar dari teman-teman yang ada. Kita lihat. Nah, ini kemarin sempat viral nih, sempat happening. Ketika para bakal calon gubernur swafoto, self-wavy, rame-rame. Kalau saya ngasih judul ini Dimas Kanjeng efek. Karena Dimas Kanjeng menggandakan uang. Kalau ini menggandakan Ahok, A-nya langsung 3, Anies, Ahok, Agus. Triple A semua. Mas Eka, apa komentarnya melihat ini? Komentarnya, bagaimanapun bentuknya Agus lebih ganteng. Wah, kampanye. Ya soalnya anggota tim sukses, kalau nggak
ntar dicoret dari tim sukses. Khas politisi. Khas politisi, memang yang masih berjiwa politisi. Kang Sule? Yang jelas ini memperlihatkan, nah ini harus seperti ini pemimpin, senyum semuanya, selfie bareng, bila perlu satu DPR selfie semua. Ya kan biar rakyatnya juga nggak sedih. Gitu ya. Kalau saya melihat Pengen ikut lu mah di situ gua tahu. Benar, pengen ikut. justru saya pengen jadi pelatih vokal mereka semua. Kalau boyband lead vokalnya siapa yang cocok? Ibu Silvana. Silvana, vokalis cewek. Vokalis Mas cewek. Agus itu jadi drummer cocoknya. Ah. Kalau Mas Sandiaga Uno cocoknya pemain keyboard. Pak Ahok main gitar. Pak Anies pemain bass. Mas Jarot Kecrekan gitu. Tamborin. Kecrekan walaupun kecil dia ngebit loh. Kalau nggak ada kecrek nggak ngebit. Jadi penting ya? Penting banget. Penting. banget. Apakah itu artinya akan coblos yang mana? Oke, Kang Sule? Kalau saya udah nggak mau ngomong, udah silakan. Gua kira lu mau ngomong. Saya mengikut aja lah. Mana Ikut aja. pemimpin yang membangun Yang itu paling saya penting, Le, lu itu tempatkan diri lu, mau kampanye siapapun lu diajak dibayar, itu paling enak. Wah itu nggak boleh deh kayak begitu. Iya dong, netral, enak Lo jadinya. mana netral, dari mana-mana diambil duitnya netral, jangan. As a artist. Di mana di situ yang membangun itu baru kita dukung. Kita hanya istilahnya memberikan yang terbaik lah. Oke. Itu kalau udah jadi kampanyenya. Kampanye. Beri jangan berantem. Nah, kalau kampanye kan kalau gua diajak kampanyenya, kalau Ya, enggak makanya ngapain? kalau diajak Hei, orang hei, boleh. Anda jangan bertele-tele. Maksudnya apa? Ini jangan sampai Bukan permasalahannya bukan gitu. Udah duduk, Le. Katanya nggak suka politik, itu udah ngomong politik. udah cocok ya jadi anggota DPR cocok. Pokoknya nyalon lurah sih menang udah pasti. Itu video yang diunggah di YouTube dan menjadi viral. Video itu diambil oleh Kaisang. Vlog anaknya ya. Iya, vlog anak. Gimana, Kang? Kalau saya sih ngambil dari sisi lainnya ya. Jadi orang yang kuat itu adalah orang yang kuat kesabarannya. Itu luar biasa. Tapi Pak Jokowi di sini lebih lucu daripada Andre ya. Kena lucunya lebih lucu. Ya seorang presiden dia mau mencoba untuk memberikan sebuah komedi kalau menurut saya. Oh gitu. Bermain Lumayan dengan lucu. anaknya, dan ini mungkin keterbukaan di negara kita, nggak usah ditutup-tutupin lah. Presiden juga sama, bisa dekat dengan anaknya, bisa pancau dengan anaknya gitu. Jadi bebas mau ngasih inspirasi atau masih kritikan, bebas, kita terbuka. Kalau saya melihatnya seperti itu. Wes serius lo jawabnya. Ada lagi yang mau komentar? Apa yang menarik dari video? Katanya nggak suka politik, itu udah ngomong politik. Udah cocok ya jadi anggota DPR cocok? Pokoknya nyalon lurah sih menang udah pasti. Jadi cocok ya? Betul. Kata saya betul. Saya hanya melihat bahwa Pak Jokowi adalah manusia biasa juga. Bahwa itu udah human lah ya. Bahwa agar rakyat tahu bahwa kehidupan sehari sebenarnya seperti ini. Hanya dia punya tugas lain dibanding rakyat yang lain gitu loh. Yaitu Oke. sebagai presiden pada saat itu. Tapi ternyata kecil ya tangannya Pak Iya, Jokowi ya? cuma Yang gede itu ada Rai. Tapi yang Kaisang itu juga bagus juga ya. Kaisang itu ibaratnya dia bikin vlog, terus dia bilang ke teman-temannya, hei teman-teman, lu tahu nggak? Gua ini dikasih 1 bulan itu sampai 5 M, gitu kan? Gua tuh AC-nya gede, gitu. Padahal AC-nya kipas angin. Jadi dia Oh jadi Kang Sule ngikutin ya? Loh, saya siapapun saya ikutin, banan aja saya ikutin. Oh, masa? Beneran? Bener. Ya, kalau seorang pelawak kan harus ngikutin apapun yang terjadi. Apalagi sekarang kan media sosial kan. Tadi Bu Rini nggak- Saudara Jukut, Anda ngomong jangan diam aja. Berlebihan. Mana nggak? Ya. Kalau dari saya melihat gambar tadi, itu adalah hubungan orang tua dan anak, family, dad and son. Itu sebuah Meninggal maksudnya. daddy. Gak ada anak meninggal. Melihat itu saya jadi tergugah hati saya. Nanti Pak Jokowi ulang tahun saya memberikan dia kaos kutang. Jadi anak yang pasti. Kos oblong. Iya, kaos oblong. Karena Kaos kutang. Singlet. Jangan kutangnya doang. Mas Indra, video tadi Iya. Saya melihat Jokowi itu membangun kesederhanaan justru.
Karena kita yakini sama-sama kesederhanaan itu sebuah kepekaan. Itu aja sih yang mau ditampilin. Makanya dia bilang waktu ini, kalau cuma panco aku ladenin, nak. Tapi jangan minta yang lain ya, minta fasilitas lain. Jadi itu sekaligus nyindir presiden yang dulu. Enggak loh, saya bilang kesederhanaan itu cara berpikir sederhana. Mbak Nana mohon maaf, jangan disuruh emosi. Suka keluar gula. Sebagai penutup, saya mau ke Mas Agus Nur. Jadi saya mau minta Anda memberikan kritik ala komedian ke pemerintahan yang berkuasa saat ini. Jangan takut, Mas. Tidak Ya. perlu takut. Ya, misalnya ada Pak Jokowi terkenal menghemat anggaran. Misalnya tidak boleh sewa hotel dalam perjalanan dinas, kan itu dikurangin. Ya. Ketika ke Amerika dia bilang, pokoknya semua pejabat yang ikut nggak boleh bawa keluarga. Oke Pak, siap. Kemudian Pak Jokowi masuk pesawat. Loh, kok masih banyak orang? Kok malah jumlahnya banyak? Ini siapa? Keluarga ya? Bukan Pak, bukan keluarga. Lalu siapa? Ini relawan Bapak. Menjadi penting merawat sikap humoris agar terus berlatih berpikir demokratis, agar berani tertawakan diri sendiri supaya tak dikuasai iri dan dengki. Itulah ciri khas lelucon warga yang bebas merdeka dengan bercanda. Saat penguasa rajin membuat propaganda, warga biasa melawan dengan tawa. Karena tawa berwatak anti tatanan, dengan tawa batas-batas dan peraturan bisa dilumerkan. Jika penguasa terobsesi mengendalikan segala sesuatu, lelucon adalah lawan tangguh penguasa kepala batu. Bila sekedar tertawa saja dilarang, berarti kekuasaan sudah terlalu sewenang-wenang. Kebebasan untuk tertawa bisa jadi ukuran apakah penguasa sudi menghidupkan keterbukaan. Jangan mudah ngambek jika penguasa ditertawakan. Itulah cara rakyat bertahan di hadapan kekuasaan.